Halo Talavers. 110 pesawat tempur rasanya masih belum cukup demi terus menjaga ketentraman langit Nusantara. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan gak berhenti untuk terus memburu pesawat tempur generasi baru nan canggih. Bahkan, saking seriusnya Prabowo Subianto selaku orang yang ditugaskan untuk pengadaan alutsista TNI, langsung bertolak ke Pentagon Amerika Serikat beberapa waktu lalu untuk bertemu dengan Lloyd Austin, pensiunan bintang 4 tentara Amerika Serikat yang kini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, keduanya juga sempat ngebahas beberapa isu terkait hubungan bilateral kedua negara. Tapi yang paling penting adalah hasil dari pertemuan antara kedua Menteri Pertahanan ini. Mantan Danjen Kopassus ini nggak sia-sia harus jauh-jauh ke negara yang terletak di benua Amerika sana. Pasalnya udah ada lampu hijau yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia untuk membeli sebanyak 36 unit pesawat F-15EX yang nggak usah diragukan lagi kemampuannya. Di balik kabar positif tersebut, sayangnya kita harus tersandung masalah kesanggupan pemerintah untuk nyediain anggaran. Sebab udah kita ketahui bersama kalau negeri kita lagi gencar-gencarnya dalam membangun infrastruktur. Seakan gak mau nyerah gitu aja, katanya Prabowo menindaklanjuti negosiasi pembelian pesawat multi-role tersebut yang dibayar menggunakan sistem angsuran alias nyicil. Wah, kalau emang iya sih, ternyata bukan cuma kendaraan roda 4 maupun roda 2 aja ya yang bisa dicicil. Anyway, mau cara bayarnya gimana pun, selama masih nguntungin buat bangsa kita, kenapa enggak? Apalagi duitnya nggak dipakai buat macem-macem, melainkan buat memboyong pesawat tempur yang punya rentetan sejarah panjang buatan Amerika Serikat tersebut. Semuanya berawal dari keinginan Angkatan Udara salah satu negeri adidaya itu untuk mengganti F-4 Phantom serta memenuhi kebutuhannya dengan pesawat tempur baru yang sanggup diajak menghadapi berbagai medan, mau itu sedang duel jarak jauh maupun jarak dekat. Akhirnya, setelah sekian purnama pengetesan dan ujian macem-macem, diterbangkanlah pertama kali versi F-15A dengan varian kursi tunggal kepada publik pada 27 Juli 1972. Sejak pertama kali kemunculannya, beberapa prestasi pun berhasil ditorehkan oleh jet tempur dengan panjang sayap 13 meter ini. Seperti hal yang dicatatnya pada misi perdananya, jet ini sanggup menjatuhkan 13 pesawat MiG-21 dan 2 pesawat MiG-25 Suriah. Pada Perang Lebanon tahun 1982 pun, pesawat ini kembali unjuk gigi dengan menumbangkan 43 pesawat dan 1 helikopter. Kurang lebih setengah abad sudah pesawat ini berjaya, bahkan kabarnya nggak pernah sama sekali catatan sejarah nyebutin kalau F-15 ini pernah kalah dalam pertempuran. Ya, balik lagi ya, hal ini nggak lepas dari segala pendukungnya. Mulai dari desain khas yang dimiliki, yaitu sayap ekor ganda yang dipadu dengan moncong lancip, mirip-mirip sama rudal. Sementara kalau ngelihat tampilan bodinya secara keseluruhan, pesawat ini punya perawakan sangat gahar. Lihat aja tuh, bener nggak? Terlepas dari penampilannya, struktur pesawat ini pun sangat baik dan sangat stabil tatkala bermanuver saat terbang. Bahkan udah dibuktikan langsung oleh seorang penerbang asal Israel bernama Zivi Nedivi yang mampu mendaratkan burung besi satu ini dalam kondisi sayap yang sedang patah. Walau dalam kondisi pincang, pesawat ini mampu mendarat dengan sempurna pada tahun 1983 lalu. Nah, desain itu pula yang sanggup membuat pesawat yang lagi diincar sama Pak Prabowo ini sanggup bermanuver lincah saat lagi mengudara. Apalagi dari segi performanya pun juga sangat mendukung. Berbekal sepasang mesin Pratt & Whitney F100, pesawat dengan panjang 19,45 meter ini mampu terbang dengan kecepatan maksimal hingga 3.017 km per jam, serta ketinggian maksimal 19.000 meter lebih. Berkat mesin itu pula, daya jelajahnya sanggup menempuh jarak sejauh 5.552 km dengan 3 tangki tambahannya. Widih, jauh juga ya. Bicara soal persenjataan pun gak usah diragukan lagi ya. Toh udah dijelasin tadi, kalau F-15 ini sama sekali gak pernah gagal dalam melaksanakan tugasnya di udara.
Itu karena pesawat ini sangat kaya akan fitur persenjataan, mulai dari berbagai rudal seperti AIM-120 AMR AAM yang dipadukan dengan berbagai bom. Selain itu ada pula senjata beramunisi 940 peluru yang siap menghujani musuhnya. Semua persenjataannya itu pun sudah teruji dalam medan tempur. Bahkan F-15 ini pernah ngangkut rudal anti-satelit agar dapat menembak jatuh satelit pada jalur orbit dengan jarak 555 km dari permukaan bumi. Eits, agak sayang sih kalau senjata tadi nggak dibarengi dengan teknologi yang canggih. Makanya, Boeing sebagai pembuat burung besi ini menghadirkan sistem avionik multimisi yang meliputi tampilan head-up, instrumen penerbangan, komunikasi frekuensi ultra tinggi, hingga sistem navigasi taktis. Pesawat yang udah jadi tulang punggung kekuatan udara di beberapa negara ini juga disematkan sistem yang sanggup ngebedain mana lawan, mana kawan. Jadi kalau saat di medan perang, si pilot nggak usah takut kalau nantinya bakalan salah nembak. Nah, kemudian ada lagi nih sistem canggih lainnya yang terdapat pada F-15, yaitu sistem radar pulse Doppler. Teknologi satu ini emang sangat membantu karena punya beberapa kegunaan, yang mana dapat membantu pilot melihat ke atas untuk memantau musuh yang terbang tinggi, dan juga dapat melihat ke bawah untuk membantunya memantau target yang terbang rendah tanpa terganggu sama sekali dengan kondisi daratan yang dilaluinya. Wah, kayaknya udah paket lengkap banget nih. Apalagi jet tempur supersonik ini masih punya kelebihan untuk ngedeteksi dan melacak pesawat maupun target kecil berkecepatan tinggi yang berada di luar jangkauan visualnya. Nah, kalau udah dapet, sistemnya kemudian akan meneruskan dan memvisualisasikan tampilannya pada head-up unit tadi, serta segala informasi jenis pesawat apa yang digunakan musuh. Harga fantastis pun jadi bayarannya. Gak heran mengapa satu unit F-15 ini dibanderol senilai 1,2 triliun rupiah hingga 5,5 triliun rupiah. Harga tersebut tergantung dari peralatan dan persenjataannya. Sekedar informasi, kalau emang Indonesia beneran jadi untuk membeli jet tempur serbaguna ini, pihak Boeing bakalan secara khusus memberinya serial code F-15ID. ID sendiri merepresentasikan Indonesia. Ya, kita doakan aja ya, semoga segera terrealisasi. Soalnya percuma kan kalau udah bisa menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat seantero Asia Tenggara, tapi masih menggunakan alutsista yang jadul. Meskipun mahal, bahkan kalau emang harus nyicil mendapatkannya, ya kenapa enggak?